Dua nilai itu yaitu nilai keindonesiaan dan juga keislaman itu sendiri. Di bidang apapun itu, pendidikan, sosial, budaya gitu. Nah, bagaimana juga mereka bisa paham lah, bisa menganalisis juga bagaimana peran mereka sebagai mahasiswa saat ini gitu. Trik apa ini dari panitia kemudian biar mereka ini betul-betul nanti terbangun kesadaran moderasi beragama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abulaka Arkaida di rubrik Bintang, bincang santai sambil ngopi di channel Media Aswaja Nusantara. Kali ini kami kedatangan tamu di studio, adinda kami Putri Safitri, Ketua PBAK Universitas Sunan Kalijaga. Tingkat universitas ya? Iya, betul. Ditunjuk atau bagaimana kok jadi ketua tingkat universitas ini? Iya, ditunjuk dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Kalijaga. Oh, gitu. Tidak berdasarkan kedekatan atau apa kan? Memang kualitas toh. Memang ditunjuk dari. Oke, Putri, terima kasih ya sudah hadir di studio kita. Tadi agak ngubeng-ngubeng ya. Iya. Maklum lah ini agak masuk gangnya tadi emang agak bingung sih. Iya, makanya kita ngobrol santai dulu tadi slow kan biar bisa menghela nafas kan. Nyari rutenya kan mutar-mutar. Iya. Putri, kapan rencananya akan digelar PBAK? Untuk PBAK ini rencananya tanggal 19 sampai 21 Agustus 2021 ini. Jadi acaranya 3 hari. Jadi PBAK itu pengganti dari ospek ya? Iya, betul. Kalau zaman dulu kan ospek. Iya, zaman dulu ospek. Kalau di tingkat sekolah tinggi agama itu terutama di UIN yang di bawah Kemenak seperti IAIN, seperti itu PBAK. PBAK. Iya. Kalau tingkat SMA itu orientasi MOS ya? MOS. Iya. Apa ini target atau capaian dari PBAK? Karena ini kan ada hal yang berbeda ya. Kalau misalkan dulu kan offline. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kan di masa pandemi ini berarti sistemnya itu daring berarti ya? Iya, online daring. Tema apa sih yang diambil untuk PBAK 2021 ini? Untuk temanya kita mengangkat tema manifestasi intelektual muslim yang adaptif dan progresif menuju untuk menyongsong integritas sosial. Iya. Disederhanakan bisa nggak apa kira-kira capaian sih dari agak panjang sih yang jelas kita targetan atau capaiannya lebih kepada bagaimana mahasiswa itu dapat adaptif dan progresif, terutama yang di era pandemi seperti saat ini gitu. Pembelajaran berubah, kemudian mereka juga istilahnya kan ini gerbang awal mereka berada di universitas gitu, PBAK tuh. Kemudian ketika mereka menjadi mahasiswa dan sekarang statusnya udah menjadi dari siswa kemudian statusnya sekarang menjadi mahasiswa gitu, bagaimana mereka dapat beradaptasi lah dengan lingkungan yang baru ini, seperti itu. Kemudian manifestasi intelektual muslim. Jadi kita inginkan di sini tuh intelektual bukan hanya sekedar mereka yang tahu teori-teori seperti itu, tapi bagaimana mereka juga bisa mengembangkan skill dan lain sebagainya. Jadi karena kita anggap skill itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting dan itu juga perlu dikembangkan gitu di diri mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Iya, layak lah jadi ketua. Tidak salah ini untuk mencapai artinya kan dalam tema itu kan mesti dari panitia penyelenggara kan ada tujuan. Nah, untuk betul, biar yang ditarget itu bisa tercapai, langkah-langkah apa yang mungkin formal, langkah-langkah itu kan misalkan juga terkait
propagandanya. Iya, betul. Ya bisa rundown manual acara juga itu berpengaruh nanti akan capaian itu. Betul. Kalau di dari tema itu kita ada 2 turunan nilai yang kita juga ingin capai di dalam diri mahasiswa itu sendiri. Salah satu 2 nilai itu yaitu nilai keindonesiaan dan juga keislaman itu sendiri. Di keindonesiaan itu lebih kepada nanti pendidikannya seperti apa, kemudian kebudayaan dan ya Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya itu. Kemudian yang di keislaman tentu saja lebih kepada karena kita berada di lingkup sekolah tinggi Islam, lebih kepada moderasi beragama seperti itu. Kemudian 2 nilai itu yang kemudian kita turunkan ke dalam teknis-teknis, terutama di dalam rangkaian acara PBAK itu sendiri gitu. Jadi ada nanti dalam rangkaian acara di PBAK itu nanti akan ada talk show atau akan ada bentuk materi lah di keindonesiaan dan juga keislaman itu sendiri. Kemudian selain dalam bentuk talk show, nanti juga akan kami tekankan kepada lomba-lomba lah. Jadi seperti kita juga menjaring minat dan bakat mahasiswa yang seperti saya bilang tadi di tema yang intelektual itu bukan hanya orang-orang yang tahu teori seperti itu. Jadi mengetahui juga skill-skill apa sih yang dimiliki mahasiswa saat ini seperti itu. Jadi kita turunkan di situ dalam rangkaian acara PBAK ini. Berarti ada 2 garis besar tadi. Iya, 2 nilai. 2 nilai tadi, kebangsaan, keindonesiaan, keindonesiaan dan juga keislaman. Kalau peran dari mahasiswa itu sendiri, apakah include di situ atau ada hal tersendiri nanti? Artinya kalau misalkan mereka kan dari siswa menjadi mahasiswa. Iya, betul. Namanya maha itu kan biar masyarakat menganggap bisa tahu banyak hal nanti. Artinya mesti ini ada perubahan tanggung jawab di diri mereka masing-masing. Betul. Ya, itu salah satu juga yang ingin kita capai adalah kita lebih menekankan juga bagaimana mahasiswa ini sekarang udah mulai sadar nih ketika statusnya berubah dari siswa menjadi mahasiswa, maka tanggung jawab sosialnya maka lebih besar daripada sebelumnya kan ketika menjadi siswa gitu. Bagaimana juga melihat keadaan sosial, mereka dapat menganalisis bagaimana keadaan sosial pada saat ini, kemudian apa yang mereka bisa lakukan ketika misalnya sosial lingkungannya sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Itu juga salah satu target yang ingin kita capai di PBAK ini gitu. Iya. Karena kalau melihat kondisi sekarang ya, artinya situasi di mana era abad 21 ini kemajuan teknologi informasi yang itu menyebabkan katakanlah generasi Z atau generasi milenial juga sekarang itu kan sangat dekat dengan teknologi informasi ini, yang terkadang ya ada sebuah anekdot katanya kalau kemajuan teknologi informasi itu membuat kita yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Iya, betul. Kita misalnya komunikasi sama orang yang di luar pulau gitu kan, tapi kadang kita nggak teman sekitar atau sampai. Nah ini kan yang kadang lebih membentuk karakter individu kan. Artinya dari teman-teman PBAK harus kerja ekstra, artinya bagaimana memahamkan mereka itu bahwa hidup itu ada tanggung jawab sosial. Betul. Apalagi di era pandemi juga seperti saat ini, bagaimana kita melihat pandemi yang ternyata kita berharap cuma sebulan 2 bulan gitu. Ternyata sampai 1 tahun lebih gitu. Mereka yang awalnya masih kelas 2 SMA tiba-tiba sekarang sudah lulus menjadi mahasiswa, itu juga bagaimana melihat efek dari pandemi ini sangat luar biasa. Di bidang apapun itu, pendidikan, sosial, budaya gitu. Nah, bagaimana juga mereka bisa paham lah, bisa menganalisis juga bagaimana peran mereka sebagai mahasiswa saat ini gitu. Karena kalau saya misalkan sebagai orang tua dari mahasiswa baru ya, misalkan andaikan saya sebagai orang tua, mesti saya juga berharap besar terhadap kakak-kakak panitia PBAK, bagaimana mahasiswa baru ini ya mereka diajarkan sebuah tanggung jawab. Karena apalagi kan itu tadi kata Putri tadi,
dengan adanya kemajuan teknologi informasi, situasi juga pandemi ini yang katanya gerakan atau interaksi sosial itu sangat turun lah ya. Iya, betul. Karena orang banyak berdiam di rumah gitu. Betul. Akhirnya itu membentuk karakter individu itu semakin tinggi. Betul, gitu kan. betul. Nah ini kiat apa yang mesti di-create oleh teman-teman panitia agar kesadaran mereka ini tumbuh bahwa ya mereka ini sudah mahasiswa dan ya mesti punya tanggung jawab sosial. Betul. Kalau di ini salah satunya kita nanti ada salah satu perlombaan di PBAK ini, yaitu mereka akan menulis esai tentang bagaimana kemudian mereka menyadari tanggung jawabnya sebagai mahasiswa gitu. Nah dari situ kita bisa mulai menganalisis sejauh mana sih mereka menyadari bahwa mereka ini bertanggung jawab sebagai mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan sosial. Jadi seperti itu, kita terlebih dahulu itu menganalisis gitu, sejauh mana sih mahasiswa ini. Dan tadi yang sudah disampaikan gitu, karena di era pandemi ini juga mempengaruhi bagaimana sekarang anak muda ini menjadi individual lah. Sekarang lebih banyak bermain sosial media karena dibatasi untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Mereka lebih sifat individualisme tuh sekarang sangat tinggi gitu. Jadi kita terlebih dahulu menganalisis itu gitu. Nah kalau kembali nilai kedua yang akan dicapai oleh kakak panitia PBAK tadi kan tentang keindonesiaan ya. Betul. Dikerucutkan lagi tentang keberagaman kebudayaan ya. Kebudayaan. Nah, kenapa sih harus mengambil keberagaman budaya ini? Apakah berangkat dari pembacaan bahwa di sini ada problem bagaimana karakter generasi sekarang itu misalkan sulit menerima perbedaan dengan apa ya, kita lihat 4 tahun terakhir ini kan gerakan-gerakan tertentu yang mengatasnamakan katakanlah ya dalam hal ini gerakan ya di internal Islam kita ya. Betul. Yaitu membuat kita ini terpolarisasi dan terpecah belah. Apa sih landasan kenapa harus dikerucutkan ke keberagaman budaya gitu? Iya. Kalau di keberagaman budaya ini tentu saja UIN ini kan mahasiswanya itu berasal dari seluruh daerah di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kemudian tidak ada lagi lah istilahnya sekte-sekte tentang mereka ini berkumpul atau hanya mau berteman atas dasar satu budaya, satu ras, satu suku misal. Karena kita baca di lingkup terkecil misalnya di kelas gitu, bagaimana kemudian orang-orang yang satu suku itu mereka akan berkumpul dengan satu suku, dan kemudian untuk interaksi juga kepada teman-teman yang beda suku, mungkin karena ngerasa saya nggak satu suku sama dia gitu, kemudian saya lebih milih sama teman-teman yang satu suku aja. Mulai dari hal kecil itu yang kita baca gitu. Bagaimana kemudian kita bisa lebih, karena sekarang kita sudah satu alma mater UIN gitu, UIN Sunan Kalijaga, maka kita meskipun perbedaan itu justru yang akan menyatukan kita lah gitu. Gitu, harapan kita di situ gitu. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita terpecah belah, tapi kemudian perbedaan itulah yang akhirnya dapat menyatukan kita di satu alma mater UIN itu sendiri. Sehingga memunculkan tagline. Iya, ada tagline-nya, tumbuh berbeda, kuat bersama. Tumbuh berbeda, kuat bersama. Ya. Itu gimana itu detailnya? Menarik itu detailnya. Lebih kepada itu, kita tumbuh itu dari mungkin dari daerah yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda. Tapi kemudian kita ketika sudah tumbuh berbeda, kemudian kita dapat disatukan di satu alma mater UIN itu, maka kita bisa kuat lah kalau kita itu bersama. Jadi itulah keragaman itu harusnya kita satukan untuk menjadi satu kekuatan besar seperti itu. Itu ya berangkat dari pembacaan itu sehingga nilai keindonesiaan tadi dikerucutkan. Betul. Diturunkan menjadi keberagaman budaya tadi. Betul. Nah kalau yang kedua tadi keislaman. Keislaman. Nah, kenapa sih mengambil lebih ke moderasi beragama? Kenapa mengambil? Karena ya salah satunya karena kita berada di lingkungan sekolah tinggi Islam, ya moderasi lah, moderat. Bagaimana kita
tengah-tengah gitu di apa namanya, di keislaman gitu. Jadi jangan sampai karena mungkin ya ada beberapa aliran-aliran seperti itu yang mungkin akan, ya itu tadi, kemudian memecah belah dan lain sebagainya gitu. Kita tidak menginginkan itu. Gimana kita bisa bersatu juga dari apa namanya, ya tetap kita satu Islam gitu. Jadi kemoderatan itulah yang ingin kita tanamkan di mahasiswa baru ini gitu. Ya. Saya pikir ini hal yang menarik ya, topik menarik untuk kemudian kita headline gitu kan, karena Indonesia di 5 tahun terakhir, misalkan di 2017 itu kan Jokowi beserta kabinetnya itu kan menggaungkan, waktu itu masih di periode di kabinet pertama, itu memang menyuarakan Islam moderat. Iya, betul. Nah ini sangat berkaitan dengan kondisi Indonesia hari ini, yang saya pikir teman-teman panitia atau kakak-kakak panitia PBAK mesti punya treatment khusus bagaimana mahasiswa baru ini ya betul-betul memahami Islam moderat gitu kan. Betul. Karena sebenarnya tanpa kita bilang Islam moderat, ya Islam itu sudah moderat. Iya, betul. Karena kalau kita bilang Islam moderat, ya seolah-olah kita mendelegitimasi bahwa Islam itu tidak moderat. Padahal Islam itu sendiri sudah moderat tanpa kita kasih embel-embel Islam moderat. Tapi kan fakta di lapangan, ya sekali lagi kita berbicara generasi sekarang ya. Generasi Z, generasi milenial, karena bonus demografi ini di tahun 2040 puncaknya nanti akan diisi oleh orang umur 18 tahun sampai 45 kayaknya, atau 40 gitu kan. Itu nanti sekitar 40% lebih lah gitu kan. Nah ini kan kalau nggak diolah secara maksimal, ini kan akan menjadi beban negara. Nah ini maksudku trik apa ini dari panitia kemudian biar mereka ini betul-betul nanti terbangun kesadaran moderasi beragama. Dan trik apa yang kemudian panitia buatlah untuk menyadarkan tentang moderasi beragama ini di dalam diri mahasiswa itu sendiri. Salah satunya ya di lomba itu tadi. Kita ada salah satu cabang lomba yang itu bentuknya pidato. Pidato, mahasiswa baru ini mengirimkan video mereka berpidato yang isi pidatonya adalah mereka juga menarasikan pengetahuan mereka lah tentang Islam ini, kemudian tentang moderasi beragama ini juga. Dan itu juga harapannya ketika mereka nanti menjadi mahasiswa gitu, ketika selesai dari PBAK inilah mereka mengetahui gitu, oh ternyata seperti ini moderasi beragama, kemudian keislaman seperti ini, Islam yang moderat seperti ini. Seperti itu sih harapannya ketika nanti mereka selesai dalam rangkaian acara PBAK ini gitu. Ya, saya pikir isu yang kakak panitia ambil itu sangat seksi ya, sangat menarik lah gitu ya. Dan ini saya pikir juga perlu diketahui banyak orang, karena dalam situasi sekarang, dalam kondisi pandemi gitu ya, itu kan mesti banyak lah bisa terpublikasi, karena juga kegiatan kalian nanti juga daring gitu kan. Nah, tapi kan kalau tidak di format sangat rapi oleh kakak-kakak panitia, itu juga kan hasilnya tidak bisa maksimal nanti. Nah, maksudku langkah propaganda dari kakak-kakak panitia itu bagaimana biar pesan atau nilai-nilai yang kalian akan capai dalam proses PBAK ini, itu apa langkah-langkahnya itu biar pesan ini bisa sampai ke masyarakat Indonesia? Betul. Salah satunya yaitu di tagline itu, kita tekankan di tagline yang tadi, tumbuh berbeda, kuat bersama, yang kemudian itu mungkin juga akan menjadi hashtag kan di penugasan-penugasan seperti lomba dan lain sebagainya, mereka juga upload di media sosial seperti YouTube, Instagram, seperti itu, yang kami harapkan juga itu bisa ditonton semua orang lah, bisa ditonton semua orang, yang itu juga akan menjadi propaganda lah di media ini gitu. Bagaimana juga salah satu tanda sukses atau tidaknya PBAK ini karena kita juga daring adalah juga ramainya di media gitu. Betul. Seperti itu. Nah ini kan ada perbedaan yang sangat signifikan ya, antara berarti ini PBAK yang kedua dalam format daring. Betul. Kalau
dulu Putri masuk UIN itu masih offline. Oke. Berarti kan merasakan perbedaannya. Betul. Kan? Karena hari ini panitia dan bahkan menjadi ketua panitia, katakanlah itu. Apa hal-hal yang mendasar yang membedakan antara daring dan offline itu? Betul. Yang jelas sih yang pertama euforianya lah. Bagaimana ketika kita menjadi mahasiswa baru gitu. Kita pertama kali menginjakkan diri ke kampus gitu. Kemudian ada acara seremonial besar-besaran yang itu tingkatnya satu universitas gitu. Yang itu kemudian dikemas sedemikian rupa dengan teman-teman panitia acara, kakak-kakak panitia gitu. Itu kan akan menjadi daya tarik tersendiri lah bagi mahasiswa baru yang di situ kan mereka awalnya masih menjadi siswa kemudian menjadi mahasiswa. Dari situ kita bisa itulah pengenalan kemudian isu apa yang bisa kita tuangkan lah di situ juga gitu. Nah tapi perbedaannya di daring seperti ini mungkin lebih kepada partisipasi kan akan menurun dari para mahasiswa baru ini. Jadi mereka acara yang sangat besar yang harusnya euforianya tinggi gitu, tapi karena dilaksanakan secara daring, mereka hanya di rumah duduk di depan laptop seperti itu kan mungkin juga akan memunculkan kebosanan, kemudian jadi euforianya nggak nyampe ke teman-teman mahasiswa baru gitu. Rugi berarti masih baru ya. Masuk harusnya merasa rugi harusnya. Sorry ya masih baru. Harusnya ya agak kalau Jawanya gelo lah, jadi agak sedikit kecewa gitu. Mungkin mereka mahasiswa baru yang ikut PBAK ospek lah istilahnya, tapi mereka secara daring gitu. Itu sih. Harusnya gimana ya? Ya memang sangat signifikan ya perbedaan. Betul. Tidak merasakan euforianya bagaimana apa ya? Ya ketemu banyak teman baru. Betul. Ketemu bisa mengamati senior yang mana sih yang tegas, yang menakutkan, yang kira-kira apa ya. Nah ini kan salah satu katakanlah yang tidak didapat ya ketika daring. Betul. Nah terus untuk panitia sendiri maksudku dalam proses memberikan materi atau briefing gitu kan, jadi apa sih nggak dapat berarti ini ya nah makanya di situ kita lebih masifkan di media-media. Kemudian kita nanti juga akan membuat konten-konten seperti itu yang mereka juga bisa meskipun di rumah merasakan lah, oh ini ada kita sedang mengikuti rangkaian acara PBAK seperti itu. Setidaknya itu sih juga karena tahun ini itu kita juga bekerja sama dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa yang di situ banyak sekali lah. Kalau di UIN Sunan Kalijaga itu ada sekitar 20 UKM yang kita nanti kerjasama, yang mereka akan menampilkan skill-skill mereka. Yang 20 UKM itu kan berbeda-beda, ada yang tari, ada yang nyanyi, ada yang teater dan lain sebagainya. Jadi di situ kita juga mengenalkan, jadi bukan di tahun ini bukan PBAK yang istilahnya sepaneng lah dengan kemudian kita dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore yang itu hanya materi dan itu sifatnya serius gitu. Jadi di PBAK tahun ini kita agak sedikit santai karena memang kita juga melibatkan teman-teman UKM seperti karena ya tadi di salah satu di tema kita juga intelektual itu tadi, yang bagaimana kita juga di sini sambil menjaring bakat dan minat mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita juga menampilkan nih teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa di UIN ini ternyata bakat dan minatnya itu sangat banyak. Jadi teman-teman bisa mungkin PBAK yang nggak terkesan membosankan lah kita membuat seperti itu. Tapi memang tetap tidak seasik offline ya? Betul. Memang ya beda, sangat beda sih dengan kalau misalnya offline. Kalau saya mungkin dari posisi mahasiswa baru, mungkin aku akan pilih daftar tahun depan. Gap ya? Iya bisa offline gitu kan. Sama kayak misalkan teman-teman semester akhir yang mau lulus gitu kan. Mending saya tunda kelulusan biar dapat resepsinya di wisudanya ya. Online, gitu ya kan. Betul.
tidak merasakan ininya dipindah apa gitu kan. Tapi ya itu salah satu yang tadi juga saya sampaikan di adaptif itu sendiri. Bagaimanapun sekarang situasinya, karena memang situasinya seperti saat ini sekarang di era pandemi yang kita serba dibatasi lah. Bagaimana kemudian kita juga menanamkan di diri mahasiswa, kita harus menjadi mahasiswa yang adaptif itu tadi. Jadi di situ. Apa ya, target dari panitia cukup membutuhkan kerja ekstra ya. Betul. Apalagi kalau kita bicara salah satu problem dari sistem belajar daring itu kan kita nggak pernah tahu mereka ini dalam posisi apa. Gitu. Betul. Ya toh, kadang kayak ya mungkin Putri ngalami ya. Kalau saya kan cuma ngamati kan, punya banyak keponakan kan. Kadang yang punya banyak teman juga, salah satu kameramen kita ini kan cuman absen gitu kan, habis itu tinggal kemana gitu kan. Nah maksudku kan nilai-nilai yang panitia akan capai itu kan cukup bagus lah ya, diperjuangkan dan dicapai gitu kan. Nah ini kan kalau sistemnya daring kan kita tidak pernah bisa mengukur ya seberapa jauh kesuksesan yang akan dicapai. Betul. Nah ini kalian punya trik apa, maksud apa, mungkin mereka perlu selfie atau bukti atau apa gitu prosesnya dari nanti gimana? Kalau misalnya nanti kita pakai medianya Zoom, kita pakai media Zoom, jadi seluruh mahasiswa peserta PBAK ini nanti diwajibkan untuk on cam. Jadi kita awasi dari situ, misal ada ketentuannya on cam minimal setengah badan yang terlihat, kemudian berpakaian rapi. Kemudian setelah itu misalnya memang ya karena daring ya kita kadang ada beberapa mahasiswa yang kendala dalam jaringan gitu. Yang mungkin yang di daerah-daerah yang jaringannya kurang baik seperti itu, nanti kita lebih ke penugasan gitu. Misalnya nanti ada salah satu agenda misal talk show membahas tentang yang tadi keindonesiaan misal. Kita lebih tekankan kepada penugasan itu. Jadi mungkin mereka akan meringkas dan sebagainya yang itu menjadi bukti lah mereka mengikuti juga PBAK ini dengan baik, rangkaian PBAK ini dengan baik seperti itu. Kalau bicara jaringan tadi ya juga itu salah satu problem. Betul. Jadi kalau ada besok yang Zoom terus kemudian ada kelihatan pohonnya, jangan kaget gitu. Itu mereka nyari sinyal gitu kan. Manjat pohon dulu atau di perbukitan baru ketemu sinyal gitu kan. Setelah proses PBAK kan mesti ada tindak lanjut ya. Betul. Artinya pendampingan mahasiswa ini itu kan juga teman-teman panitia pikirkan kan. Betul. Karena yang namanya mereka ini kan mau beranjak dari siswa menjadi mahasiswa. Betul. Artinya ini sudah remaja mau beranjak ke dewasa. Kebanyakan kalau seseorang itu tidak ada yang membimbing, ya oke lah kalau mereka terlahir dari keluarga terdidik, misalnya dia punya orang tua atau punya kakak, punya paman di bidang pendidikan atau di birokrasi, artinya ada yang membimbing. Tapi kalau misalkan ada ya pasti ada dan banyak saya pikir mereka misalkan anak tani yang mereka tidak ada yang mengarahkan gitu kan. Ini kan juga bagian dari tanggung jawab dari panitia PBAK agar kemudian mereka ketika menjadi mahasiswa tidak hanya kuliah gitu. Betul. Nah, langkah apa yang diambil oleh teman-teman PBAK? Ya, jadi di rangkaian acara tadi kita ada penjaringan minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. Jadi ketika kita sudah sedikit banyak mengetahui minat dan bakat dari masing-masing mahasiswa ini, kemudian kita teman-teman panitia kan tersebar dari seluruh fakultas yang ada di UIN itu sendiri. Kemudian kita arahkan kepada teman-teman panitia yang mungkin juga berada di LKM untuk kemudian bakat dan minat ini ya tidak sia-sia gitu aja, maksudnya tidak berhenti di ketika rangkaian acara PBAK ini, kemudian kita dapat arahkan kemudian ke UKM yang ada sekitar 20 UKM itu sendiri yang itu kita sesuaikan gitu kepada bakat dan minat mahasiswa masing-masing gitu. Ya, karena dulu ya saya ketika awal kuliah itu kan sering diajari oleh senior-senior, katanya memang masa depan kita tuh kan tidak pernah tahu kita akan jadi apa besok, meskipun misalkan kita jurusan pendidikan, jurusan dakwah atau
atau jurusan teknologi itu belum tentu juga bekerja besok itu sesuai bidang kita kuliah hari ini. Maka Betul. saya dulu diajarkan oleh salah satu warek, bukan warek sih, kalau sekarang dulu pembantu dekan, kalau sekarang wakil dekan. Wakil Wakil dekan. dekan 3 dulu Pak Nazili ya, Pak Nazili dulu, mudah-mudahan beliau masih sehat. Itu sering menyarankan kalau bisa yang nama mahasiswa itu harus banyak ikut kegiatan. Betul. Karena itu untuk menopang skill gitu kan. Betul. Apalagi kan hari ini sekali lagi dampak dari kemajuan teknologi informasi yang membuat orang itu apa ya, susah berinteraksi sosial. Bukan susah, maksudku orang lebih apa ya, lebih enjoy apa sih, rebahan itu kan. Betul. Kaum rebahan itu kan. Kaum rebahan. Nah ini kan maksudku kalau teman-teman panitia PBAK tidak kerja ekstra, ini kan ya mereka akan hanyut dengan pilihan mereka, karena misalkan tidak ada yang Betul. membimbing, mereka cuma enjoy menikmati kemajuan teknologi, mereka sibuk menyibukkan diri bersama HP berhari-hari gitu kan. Betul. Nah ini nih harus teman-teman PBAK atau panitia PBAK juga harus dipikirkan gitu kan. Nah ini langkah apa yang saya pikir harus konkret ya setelah PBAK ini. Kan harus ada ini toh, oke lah, misalkan tadi ada penjaringan minat dan bakat kan mesti setelah itu kan ada tindak lanjut toh. Iya betul. Kita lebih kepada nanti diserahkan ke teman-teman yang berada di fakultas gitu. Karena mungkin lebih mudah mengkoordinir lah teman-teman, dan juga kedekatan secara emosional sama PBAK ini kan lebih dapat lah di fakultas gitu. Nanti kita serahkan di fakultas, nanti ada namanya PJ lah, penanggung jawab teman-teman, mungkin per prodi atau per jurusan gitu, yang nanti kemudian ya diarahkan itu. Kemudian kan nanti UKM itu akan buka oprek lah, open recruitment untuk mahasiswa baru ini bergabung gitu. Mungkin PJ ini yang bertugas untuk mengarahkan lah mahasiswa baru ini sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing itu sendiri. Ya. Yang saya bicarakan tadi mungkin Putri juga merasakan. Artinya misalkan ikut salah satu organ ekstra yang ada di UIN. Betul. Ya bisa mungkin itu berangkat dari kesadaran sendiri atau juga dorongan dari teman atau senior. Kayak dulu kayak saya kan karena awal ospek, kalau dulu masih ospek lah dulu ikut lomba debat ilmiah, jadi selalu dipantau oleh kakak senior itu dan diarahkan masuk ini. Artinya saya bersyukur waktu itu. Betul. Bersyukur artinya ada yang mengarahkan, Abu ikut ini gitu kan. Coba kalau misalkan di antara 4.000 mahasiswa itu kan tidak mungkin juga kita akan memberikan arahan satu-satu kan. Betul. Tapi kalau dibentuk dalam sebuah sistem, nah sistem ini akan berdampak yang dalam 4.000 mahasiswa ini mungkin mereka akan bisa memahami dan mendengar gitu kan. Tapi kalau mau dilakukan secara individu kan nggak mungkin. Betul. Masa ya kita ngomongin satu-satu dia. Sedangkan teman-teman panitia PBAK cuma berapa orang gitu kan. Kalau misalkan oke lah ditambahkan setiap fakultas sampai ke uni mungkin nggak ada 1.500 pun nggak ada mungkin panitia. Nggak ada. Nah, yang univ hari ini 37 itu sudah termasuk pengurus harian. Oh, cuma 37. 37 termasuk pengurus harian, itu yang dari mahasiswa. Gitu. Karena ya daring nggak nggak kayak online kayak offline itu loh, nggak. Jadi panitianya nggak terlalu butuh banyak panitia lah. Kemudian juga kita dibatasi karena seluruh panitia kan wajib juga berada di kampus untuk PBAK ini. Jadi memang dibatasi lah. Jadi makanya ketika penindaklanjutan setelah PBAK ini kemudian kita serahkan kepada fakultas masing-masing. Ya teman-teman panitia juga kan berasal dari fakultasnya gitu. Kemudian lebih kepada fakultas masing-masing itu. Ini kan tema terus rundown acara, capaian, ini kan diskusi internal mahasiswa. Betul. Ya, bagaimana pola komunikasi dengan rektorat gitu kan? Karena berbicara student governance kan, ya mahasiswa punya kedaulatan untuk mengatur rumah tangga sendiri gitu kan. Betul. Ya termasuk PBAK, termasuk pemilu raya sekarang. Pemilwa kan. Iya, pemilwa. Terus bagaimana pengaturan
DMAF ya, HMJ sekarang ya. Kalau dulu kami BMJ, sekarang apa? HMPS. Oh, HMPS sekarang. Betul. Nah, itu yang kalian yang Putri sebutkan tadi kan, bagaimana respon atau memang sudah satu visi apa yang ingin dicapai oleh rektorat juga dalam hal ini katakanlah kampus UIN Sunan Kalijaga gitu. Beberapa juga kemarin usulan dari dosen gitu. Salah satu yang mau diangkat juga mengenai isu moderasi beragama ini gitu. Jadi tentang bagaimana juga mahasiswa ini moderat lah dalam beragama gitu. Tapi kalau yang saya sampaikan dari tadi itu seluruh konsepan itu memang dari teman-teman panitia. Mahasiswa lah gitu, yang kemudian insya Allah 2-3 hari ke depan akan kami sampaikan juga kepada rektorat gitu. Karena begini, oke lah ya, kita sebagai mahasiswa itu kan punya yang namanya ya, kita sering nyebut dulu kan, salah satu fungsi dari mahasiswa itu adalah agent of change. Betul. Terus juga sebagai kontrol sosial, kita punya tanggung jawab moral keberlangsungan birokrasi, dalam hal ini adalah UIN Sunan Kalijaga. Artinya memang ada di momentum tertentu kita mesti melakukan otokritik terhadap birokrasi yang tidak berpihak kepada mahasiswa. Dalam hal ini teman-teman panitia kan juga advokasi tentang UKT misalkan. Betul. Tapi dalam berbicara kerangka besar misalkan tentang moderasi beragama, tentang keberagaman kebudayaan tadi gitu kan, terus nilai-nilai keindonesiaan tadi kan, itu ya harus kerjasama dengan birokrasi. Artinya meskipun ini ide berasal dari mahasiswa, ya dari teman-teman panitia, dalam hal ini mahasiswa Sunan Kalijaga, ini mesti juga harus di backup oleh birokrasi, oleh pimpinan kampus itu kan. Nah ini harus maksimal dikomunikasikan. Dan harapannya ya mereka juga melakukan publikasi gitu. Betul. Kita juga berharap seperti itu. Kemudian yang sudah kita konsep teman-teman panitia mahasiswa ini yang sampai turunannya kemudian ke agenda-agenda di PBAK ini, ya kita berharap kemudian pihak rektorat, kemudian dosen-dosen dan stakeholder yang ada itu kemudian membantu kita juga dalam mensukseskan lah acara PBAK ini gitu, dalam konsep yang sudah kita rancang matang-matang dari teman-teman panitia ini gitu. Terutama itu tadi capaian nilai-nilai yang tadi Putri sudah sampaikan itu juga ya sangat memungkinkan itu rektorat juga harus menyampaikan kepada khalayak banyak yang melalui media, baik media internal UIN Sunan Kalijaga maupun media yang berada di luar UIN Sunan Kalijaga gitu kan. Nah itu kalau bisa di push ya, minta kepada rektorat itu juga ya membantu propaganda gitu. Betul. Nah itu sudah dilakukan atau akan dilakukan? Akan dilakukan rencana 2 hari ke depan ini. Jadi memang ada agenda untuk bertemu lah dengan pihak rektorat terkait membahas terkait PBAK ini, yang kemudian juga bagaimana porsi panitia dan juga porsi mereka lah, rektorat ini yang kemudian untuk mensukseskan PBAK ini, terutama di media lah, karena ya memang sekarang situasinya sedang pandemi dan PBAK-nya daring gitu. Kemudian kita gencarkan lebih kepada media gitu. Kalau saya pribadi sebagai yang pernah kuliah di sana, meskipun tersesat di jalan yang benar gitu ya, pada jurusan yang tidak saya inginkan dulu. Nah, ini saya berharap banyak terhadap UIN Sunan Kalijaga. Artinya dalam situasi bangsa Indonesia sekarang ada semacam polarisasi lah ya, kita yang kenal di media ya, baik media sosial, media online itu kan, ada orang-orang menyebut A, B itu kan ya, tidak perlu kita sebut lah, Putri juga sudah tahu. Masuk dalam situasi ini ya, UIN Sunan Kalijaga harus menginspirasi bangsa Indonesia, dalam hal ini masyarakatnya, agar kemudian ya betul-betul memahami Islam itu moderat. Islam moderat itu ya Islam yang penuh kedamaian, yang merangkul bukan memukul kan. Yang ya betul-betul
mengutamakan persaudaraan meskipun tidak bersaudara seiman, kita saudara atas nama kemanusiaan gitu kan. Nah ini saya sebagai pernah kuliah sana juga berharap besar ini momentum gitu loh. Karena kalian mengelola 4.000 mahasiswa ya 4.000 sampai 5.000 lah ya mahasiswa baru kan, ditambah lagi kepanitiaan, ditambah lagi kader-kader yang kalian miliki karena di panitia itu ada beberapa organ ekstra dan organ ekstra ini ada apa namanya, ada kader gitu kan. Nah kalau ada narasi besar yang kalian kampanyekan ya, dan itu diserukan secara serentak ya, dibantu juga oleh rektorat, dosen-dosen, saya pikir ini akan mempengaruhi situasi nasional. Betul. Nah itu tuh panitia punya kerangka itu nggak kira-kira? Ada kerangka itu. Kemudian yang tadi tentang apa namanya, kemudian dua hari ke depan kita akan menyampaikan lah gagasan besar yang teman-teman panitia yang mewakili mahasiswa lah, dan juga beberapa UKM dan juga itu tadi organisasi ekstra, teman-teman kader dari organisasi ekstra itu yang kemudian akan kita sampaikan lah kepada rektorat gitu, terkait isu ini yang ingin kita angkat gitu ya. Harapannya itu sih, kemudian rektorat juga membantu lah mensukseskan, dan juga ide-ide ini dan juga apa yang ingin kita capai teman-teman panitia ini ya bisa lebih memasifkan lah, terutama di media juga, karena itu sih yang paling berpengaruh saat ini gitu. Ya, setiap elemen tidak punya alasan untuk tidak membantu ya. Apapun bendera mereka, apapun organisasi mereka, baik tingkatan dosen, baik mereka yang menjadi dosen biasa dan memang duduk di struktur, misalkan ada yang jadi kajur, sekjur dari dekan. Begitu juga dengan kepanitiaan BBAK, apapun bendera mereka ya, berbagai organ ekstra. Kalau kita berbicara ke Indonesia, berbicara keislaman dalam hal moderasi beragama, semua elemen yang terkait itu punya kepentingan. Siapa sih yang nggak mau bahwa Indonesia ini damai, bersatu gitu kan, untuk menyongsong 2045 kan, 1 abad kita merdeka gitu kan. Nah ini harus didukung kekuatan full semua elemen yang ada di Sivitas Akademik UIN Sunan Kalijaga lah gitu kan. Nah menjelang terakhir, apa yang mesti disampaikan oleh seorang putri ya, ketua panitia ya PBAK kepada mahasiswa baru nih ya? Mungkin kan di podcast nanti kan mahasiswa baru juga mungkin melihat harapan dari sang ketua itu apa gitu kan, dan memberikan saran dalam menjalani 3 hari ya nanti PBAK. 3 hari. 19 sampai 21. 21. Oke, 19 ya 21. Apa yang mesti disampaikan kepada calon mahasiswa baru? Untuk calon mahasiswa baru, harapannya ya kita ingin teman-teman ini semua menjadi intelektual yang tidak hanya paham teori-teori, kemudian tapi juga bisa mengembangkanlah skill, bakat dan minat mereka gitu, dengan mengikuti berbagai kegiatan. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang apalagi sekarang cuma daring, dalam kondisi daring seperti ini gitu. Tapi kita harapannya juga bagaimana mereka juga bisa mengembangkan skill mereka lah ketika mereka menjadi mahasiswa gitu. Itu. Oke, terima kasih Putri. Nanti kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Ada hal-hal penting kita bisa ngobrol santai, bisa di warung kopi, tidak harus melalui podcast kan. Sama-sama. Dalam kerangka, karena saya juga pernah kuliah di sana itu kan. Jadi kalau sedikit berbicara bagaimana sistem organisasi di sana juga ya sedikit-sedikit masih ingat lah gitu ya, meskipun tidak semuanya gitu kan. Ya begitu sahabat Aswaja Nusantara, kita berjumpa di podcast selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.